Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak pada pertemuan ketiga ini ya, lanjutan pada apa sebelumnya ya, ini masih belum ketiga. Jadi Bapak bagi menjadi dua bagian ya, dua bagian. Nah, minggu lalu kita sudah mengendalikan dasar animasi LED menggunakan dua buah combo box. Yang menggunakan dua buah combo box, yang satu adalah untuk logika hidup saja, yang satu lagi adalah logika untuk mati saja, yang untuk mematikan saja. Oke. Nah, uh, kita coba lihat dulu ya, bagaimana bentuk aplikasinya. Ini Bapak sudah ada programnya, tapi udah lengkap belum? Oke, kita coba saja ya. Ini pilih, pin 2-nya hidup, pin 2-nya mati, pin 3-nya hidup, pin 3-nya pasti mati juga nih. Oke. Nah, jadi ini adalah contoh dari penggunaan objek combo box. Nah, combo box ini harus diperhatikan kata-katanya itu sama dengan yang ditulis pada program. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh ini yang combo box 1 nih ya, yang hidup nih misalnya. Nah, coba perhatikan. Nah, kalau misalnya pada combo box 1 pin 3-nya adalah huruf besar, maka di sini juga harus pin 3 dan objeknya juga harus combo box 1. Ya, kenapa? Karena programnya kita berikan logika pada combo box 1. Kalau misalnya pin 3-nya aktif low ini berada combo box 2, maka ini juga harus combo box 2. Ya, objeknya ini juga harus combo box 2, jangan diberikan combo box 1 ya. Mungkin diganti. Kenapa? Karena yang menjadi objeknya adalah combo box 1. Jadi perintah ini akan dieksekusi pada combo box 1. Jadi kalau misalnya pada combo box 2, maka perintah ini juga harus diganti pada combo box 2. Nah, ini coba lihat ya. Ini seperti ini salahnya. Ya, ini salahnya. Oke, ini harus diganti dengan pin 2. Combo box 2. Oke, kita lihat. Set, menjalankan 2 high, 2 off. Ya, ini juga harus diganti nih. Tidak boleh di copy paste. Kenapa? Karena ketika dijalankan nanti akan ada kesalahan nih, ada kesalahan nanti ketika dijalankan. Contoh misalnya ini Bapak kirim 2, kemudian ini Bapak matikan semua. Nah, ini contoh error yang terjadi nih. Pak, kok nggak mau sih Pak? Nah, kenapa sih Pak nggak mau? Padahal kan ini pin 9, ini juga sudah pin 9. Jadi, perhatikan kalau misalnya yang digunakan adalah combo box 2, maka yang menjadi logika pertamanya adalah tetap combo box 2 tersebut. Jadi, jika combo box 2 tulisannya adalah pin 2, maka baru dia dihitamkan. Jika combo box 1 tulisannya adalah pin 3, baru dia hitamkan. Artinya kalau misalnya pin 3-nya tidak Bapak merahkan, ini combo 1 tidak pin 3, berarti kalau ini tidak pin 3, maka pin 3 tidak bisa hitam. Oke, berarti ya. Contoh berikutnya nih. Jika combo box 1 adalah pin 4, maka shape 3-nya baru dihitamkan. Berarti kalau combo box 1-nya tidak pin 4, maka dia tidak bisa dihitamkan. Benar? Benar. Jika combo box 1 pin 6, ya, jika combo box 1 tulisannya pin 6, maka shape 5 dihitamkan. Nah, ini bisa nih Bapak buktikan. Kalau misalnya pin 6-nya Bapak ganti dengan pin 6, combo box 1 pin 6, kemudian Bapak ganti ini dengan pin 6 juga, maka dia baru hitam ya. Nah, seharusnya kalau misalnya combo box 2 ya, seharusnya kalau combo box 2-nya adalah pin 6, baru dia dimatikan. Kalau sekarang pin 6 ini mati kalau misalnya ininya adalah tulisannya pin 6. Kalau misalnya
Di sini Bapak bikin pin 9, kemudian ini adalah pin 9, baru dia mati. Ya, bukan seperti itu logika yang kita minta. Tapi kalau misalnya salah dalam penyusunan programnya, maka maksud kita dan keinginan kita itu menjadi berbeda. Nah, ini tinggal diganti saja. Ganti saja nih. Ini pin 2. Ya, ini juga combo box pin 2. Ya, pin 2. Juga ini adalah combo box 2. Tinggal ganti itu saja semuanya kita ganti combo 2 supaya maksud dan tujuan kita itu bisa sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan kita. Reset, kemudian running lagi. Ini kita nih, jadi tidak harus ini dulu dihidupkan baru diaktifasi. Ini 4, 6, 2, 3, 4, 5, yang belum betul. Nah, ini lupa sih bubuk 2 ya, bukan 4. Maya ini sama. Ayo. Nah, ya begini. Sama. Terus 2, 3. Empat, 5, 6, 7, 8. Oke, karena semuanya sudah hidup nih. Nah, ketika kita pakai Alpin tidak kelihatan lagi. Ya, nah caranya gini, kalau misalnya udah pin 9 semuanya tidak kelihatan, kita bikin Alpin dulu, kemudian ini kita hidupkan lagi. Oke. Atau misalnya kita reset dulu, program reset, tambahkan satu buah button pada button ini, pada objek ini, kita bikin reset. Oke, baik ya, Bapak ambil program yang kemarin, white, Ctrl C, dan di paste saja. Jadi kalau udah tersedia semuanya, pin 2, pin 3, 4, atau ini semua Alpin, untuk set. Alpin, set. Juga Alpin, set. Oke. Nah, jadi ketelitian itu penting kalau dalam pemrograman Delphi ya. Itu sangat penting, sangat diperlukan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan kepada saudara satu lagi komponen yang akan kita gunakan, yaitu objek checkbox. Nah, pada objek checkbox ini dibutuhkan percampuran jamak karena disebabkan oleh pada kondisi pada checkbox ada dua kondisi, yaitu pada di checklist dan di unchecklist. Ya, langsung saja kita gunakan programnya. Ya, kita tambahkan satu buah form. Oke, satu buah form ini Bapak reset dulu. Oke, Bapak atur sebentar. Nah, katanya bagus ya. Nah, project dan 4 star.
Om Bot 18. Oke, kemudian shape nya cekol ini kita ambil. Nah ini acak ya. Ini bapak acak, jadi tidak berurut nih posisi komponennya. Ini checkbox 1, checkbox 2 nya di bawah, checkbox 3 nya di samping, checkbox 4 nya di bawah, dan seterusnya ya. Nah ini 9 2 buah alkin ini hidup atau mati, kemudian tambah baterai buah 1. Baterai ini gunanya untuk laser saja. Programnya sama, kita pakai program yang sama ya, sama seperti sebelum-sebelumnya, tinggal copy paste saja. Oke, ini bapak ganti dulu Pak 2. Nah ininya berurut nih. Nah ini pin reset, kita kasih dulu programnya yang tadi, Ctrl C dan kasih Ctrl V. Oke, nah ini berarti program pertama yang bapak buat. Oke, lanjut, coba ini tampilannya lebih smooth saja kok bedanya pakai SP Manifest. Jadi kalau saudara mau tampilnya lebih menarik, nah boleh pakai SP Manifest, tepatnya pada palet Win32. Program reset, kemudian kita akan coba nih bikin program. Nah pada checkbox ini ada dua kondisi, ada di checklist, di unchecklist. Ada checklist dan unchecklist, ada checklist dan unchecklist ya. Nah ini artinya ketika dia di checklist maka kita berikan logika hidup atau on. Kalau dia tidak di checklist maka dia kita anggap mati ya, mati. Nah kita lakukan saja sesuai dengan fungsinya. Pertama pin 2, kemudian depan, dan klik di if checkbox press 1 ceket itu di checklist ya, ceket. Nah coba perhatikan, nah itu ada ceket, di sampingnya ada tulisan boolean. Boolean itu adalah logika, benar atau salah, true atau false, 1 atau 0 ya. Boolean ini bisa sudah temukan pada sistem digital. Kalau sudah belajar sekarang itu ada tuh bilangan boolean atau sistem boolean ya, itu biasanya digunakan untuk pengalamatan. Salah ya, pengalamatan ya. Nah pengalamatan juga gerbang logika juga dipakai. Nah boolean ini nilainya harus terakhirnya true atau false. Nah ceket titik 2 sama dengan true,
tidak ada true. Tapi aja true. Kedua sama dengan true, then shape 1 Ctrl P, shape 1 plus color kedua sama dengan CL red, else shape 1 brush color kedua sama dengan CL black. Oke, ini salah ya, mas balian. Oke, sudah itu saja. Oke, bisa ya. Nah, jadi pada logika checkbox, nah itu pada logikanya sendiri itu ada dua kondisi yang harus diperiksa, apakah ada di checklist atau tidak. Jadi pada logika if else, nah ini kalau misalnya dia masih dia terhubung masih satu rangkaian, maka program yang baris di tengah ini antara if dan else itu tidak perlu dikasih titik koma. Kenapa? Kalau misalnya dia dikasih titik koma, maka ini akan dianggap program yang tidak sesuai. Ini program mana nih katanya? Jadi contohnya gini, ini bapak gini kan, bapak titik koma, bapak jalankan. Nah ini ada nih, ini tidak diizinkan sebelum else ya, titik koma ini tidak diizinkan sebelum else, maka ganti ini apaan ini, kenapa ada titik koma, biasanya tidak ada nih di sini. Nah ini tinggal hapus saja. Jadi kalau misalnya ada instruksi seperti ini, berarti dia tidak diizinkan. Allah itu berarti diizinkan, berarti sebelum else tidak diizinkan untuk menggunakan titik koma. Itu bahasa bapak ya. Nah ini contoh. Nah begitu juga kalau misalnya kita gunakan pada pin 3. Nah coba lihat, pin 3 ini nilainya adalah checkbox 3 ya, checkbox 3. Seharusnya ini kan pin 3 ini adalah checkbox 2, tapi checkbox 2 nya bapak pindahkan di pin 6. Jadi pin 6 ini adalah checkbox 6. Jadi ketika kita gunakan program ini on click ya, kita sesuaikan ini, bukan checkbox 6 tapi sesuai dengan checkbox yang kita gunakan, jangan terpengaruh terhadap keterangan pada pin atau caption pada pinnya. Itu hati-hati. Karena ini checkbox 2, maka if-nya adalah if checkbox 2, if checkbox 2 ya, checkbox 2 titik caption 2 sama dengan true ya, sama dengan true, then ya, shape 2 shape 6 ya. Kalau misalnya ini pin 6 kurang 1 berarti pin 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 benar. 5 kurang 6 kurang 1 berarti shape ini shape 6, shape 5 ya, shape 5 brush titik 2 sama dengan CL red, else shape 6 ya, shape 6 shape 5 brush color 2 CL red. Oh salah, ini incompatible type string. Di sini maksudnya adalah tipe yang digunakan itu ada string
Biasanya di sudah titik koma ini biasanya harus gunakan tipenya string atau boolean. Nah, berarti dalam kasus ini dia tidak bisa nih menerjemahkan ini maksudnya apakah string atau boolean, ini atau keterangan atau bagaimana. Tolong dijelaskan. Kenapa? Karena kita menambahkan titik 2 di awalnya. Jadi kita harus pilih dia mau keterangan atau titik 2. Kalau dia keterangan kita tambah dengan tanda petik. Tapi kalau dia adalah boolean maka hilangkan titik komanya, titik koma titik 2 nya ya diganti gitu. Oke. Caption salah, ini bukan caption, checkbox pesan juga gitu. Oke, true. Oke, pin 2, pin 6. Oke, berarti pin 3, pin 4, pin 5 ya. Nah, kemudian pin 3-nya juga begitu, pin 4-nya juga begitu, pin 5-nya begitu. Nah, ini silakan saudara lanjutkan. Ya, ini silakan codingnya dilanjutkan dengan logika yang sama, tapi Bapak harapkan posisinya ke komponennya tidak berurut ya, tidak sesuai dengan ini. Jadi usahakan pisah-pisah objeknya seperti yang Bapak contohkan ini ya. Contohnya misalnya checkbox satunya di sini, checkbox 2-nya di sini, checkbox satunya di sini, checkbox 2-nya di sini, atau checkbox 3-nya di sini, checkbox 4-nya di sini. Coba dilatih saudara untuk tidak terpengaruh dengan caption ya. Caption ini cuma label saja keterangannya. Nah, ini silakan saudara lengkapi program saudara hingga nanti Bapak tahu nih di akhir pertemuan semester ini Bapak bisa lihat mana yang ngerti dengan yang Bapak sampaikan, mana yang lihat punya temannya saja kemudian dikirim tugasnya ke Bapak. Itu nanti ketahuan waktu ujian. Oke. Nah, berikutnya Bapak akan coba untuk menggunakan penggabungan dua buah komponen ya. Penggabungan dua buah komponen di mana komponen ini ya, di mana komponen ini kita akan gunakan dua buah komponen yang berbeda dalam satu program ya, dalam satu program ya, dalam satu program. Oke. Nah, Bapak akan cobakan. Oke. Pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemrograman dan pemahaman Anda dalam mengerjakan port paralel, terutama dalam penggunaan logika percabangan. Nah, berikut ini kita akan menggunakan dua komponen untuk menghidupkan dan mematikan. Ya. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang penggabungan dua komponen, Bapak akan berikan kepada saudara tugas. Ya, ini tugas dalam bentuk program. Nah, ini nanti dikumpulkan minggu depan ya, dikumpulkan minggu depan, pada pertemuan minggu depan itu hari Selasa depan. Nah, tugasnya adalah Bapak minta Anda untuk membuat program. Kita coba dulu, kita latih dulu saudara ini. Fontnya saya dulu ya. Nah, Bapak minta saudara untuk membuat logika. Ini adalah pin. Ini pinnya, atau Bapak bikin ribet mah ini. Ini adalah pinnya. Nah, tapi pinnya inputnya adalah edit. Nah, kemudian tambah satu lagi proses. Nah, prosesnya menggunakan lanjut dulu button aja lah. Dan
Ini Bapak sebut dengan execute, eksekusi. Nah, jadi tugas saudara kalau misalnya option kan, nah ini sudah bikin ini pin 2 on. Nah berarti eksekusi nih, klik eksekusi maka pin 2 on. Kalau misalnya pin 2 off maka eksekusi. Nah ini adalah salah satu contoh dari penggunaan dua komponen yang berbeda ya dalam menghidupkan atau melakukan animasi dasar pada LED tersebut ya. Ini contoh dasar ini. Nah, Bapak minta Anda untuk membuat program ini, kemudian dikumpulkannya minggu depan. Ya, jadi program ini berarti saudara kerjakan dalam form-form latihan sebelumnya, kemudian nanti dikumpulkan ke Bapak. Jadi Bapak bisa cek apakah saudara mengerjakan atau tidak. Ya. Nah, nanti waktu ujian ketahuan saudara apakah benar mengerjakan sendiri atau menggunakan program teman, kemudian dikirim di-share ke teman-temannya, kemudian nanti dikirim ke Bapak lagi. Nah, itu ketahuan nanti ya. Nah, bagaimana cara Bapak mendeteksinya? Nah, itu serahkan saja ke Bapak ya. Nah, jadi tugas saudara kali ini adalah membuat program yang lengkap mulai dari pin 2 sampai dengan all pin on sampai dengan pin off juga ya, pin 2 off dan all pin off. Jadi kalau misalnya Bapak ketik di sini all pin on, nah pin on, nah, nanti dieksekusi. Nah jadi semuanya hidup. Kalau misalnya Bapak bikin reset ya, nah itu dia juga akan reset. Jadi prosesnya di sini. Oke. Nah Bapak rasa cukup video kita kali ini. Kita akan minggu depan Bapak akan lanjut dengan menggabungkan dua buah komponen dan menggabungkan dua buah komponen. Oke. Nah, terima kasih Bapak untuk pertemuan kita kali ini. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih dan mohon tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.